Selamat siang anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Kabar baik, Ibu. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Kita masih diberi kesehatan untuk berjumpa kembali di pertemuan ketiga kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta satu orang pimpin doa. Ya, silakan Regina. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Regina yang sudah pimpin kita dalam doa. Untuk absensinya, Ibu akan kirim link ke WA grup kelas kita. Nanti kalian akan mengisi daftar hadirnya. Ibu mau bertanya sedikit. Kira-kira ini ada yang tahu atau mungkin siapa yang pernah sakit atau tahu tentang penyakit yang disebabkan oleh virus? Kira-kira? Saya penyakit yang disebabkan oleh virus adalah corona, AIDS, itu saja Bu yang saya tahu. Ada yang lain lagi? Regina mungkin? Penyakit seperti pilek Bu. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang peranan virus bagi kehidupan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang peranan virus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang replikasi virus atau daur hidup virus. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis struktur, ciri, dan replikasi serta peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Tujuan pembelajarannya masih sama, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur, ciri, dan replikasi, serta peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat, dan melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS, berdasarkan tingkat virulensinya, dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, peduli, santun, dan rasa ingin tahu, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Indikator pencapaian kompetensinya, hari ini kalian akan belajar tentang peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Silakan kalian mengamati gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa ini? Yohan? Ini menurut saya Bu, ini gambar tersebut gambar anak yang sakit polio Bu, yang tidak bisa jalan normal seperti kita. Ya, gambar yang ditayangkan Ibu ini gambar orang yang tidak bisa jalan normal. Ya, karena disebabkan oleh virus polio. Untuk lebih jelasnya, akan kirim nama-nama kelompok dan lembar kerja LKPD-nya lewat WA Group. LKPD nanti yang akan kalian kerjakan bentuknya seperti ini. Nanti yang akan kalian kerjakannya ini, ada beberapa pertanyaan. Sebelum mengerjakan, baca dulu petunjuknya ya. Sekarang Ibu minta kalian bisa ini live dari Zoom meeting, kalian berdiskusi di WA Group. Nanti 1 jam kemudian Ibu akan memberitahu kalian masuk kembali ke Zoom meeting. Halo, selamat siang. Siang Bu. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung kembali ke Zoom meeting. Setelah kalian berdiskusi kelompok tadi, masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Kelompok 1, Regina. Yang pertama mengenai gambar polio. Ya. Gambar pemberian vaksin secara oral atau mulut. Yang kedua, injeksi atau suntik. Untuk soal nomor 1 jawabannya E, nomor 2 C, nomor 3 D, 4A dan 5B. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin dari hasil diskusi kelompok 1 mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Ada Bu. Ya, silakan Yulens. Regina, kenapa imunisasi itu harus diberikan pada waktu kita bayi? Baik, Jules. Kami akan mencoba menjawab. Imunisasi itu sebenarnya kita suntik vaksin berasal dari yang sudah dilengkapi
Tujuannya supaya tubuh kita kuat dan tidak mudah terinfeksi virus. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk Yulens yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaannya. Jawabannya bagus sekali. Mungkin ada yang bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik. Ternyata virus itu ada yang menguntungkan. Virus yang menguntungkan pertama itu untuk pembuatan interferon. Yang kedua, virus bisa menguntungkan yaitu untuk dibuat sebagai yang namanya profage. Yang ketiga, ini untuk membuat vaksin. Ini beberapa contoh vaksin. Yang berikut, sebagai pembuatan pelawan racun atau antitoksin. Yang kelima, pelemahan bakteri. Yang keenam, pemanfaatan virus dalam dunia kedokteran. Peranan virus yang merugikan atau yang menyebabkan penyakit. Kita lihat yang pertama, virus yang menyebabkan penyakit pada hewan. Virus yang namanya polioma atau penyebab tumor. Yang kedua ada virus H5N1 yang menyerang unggas atau yang menyebabkan flu burung. Virus yang merugikan pada tumbuhan. Ada beberapa ini, yang pertama namanya mosaik. Mosaik ini penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tembakau. Yang berikut, yellows, penyakit kuning juga. Ini selain penyakit kuning, menyebabkan daun tomat menjadi keriting atau bergulung. Yang ketiga, ini virus yang merugikan pada manusia. Ini ada beberapa. Ada myxovirus, itu menyebabkan penyakit influenza atau pilek. Ada coronavirus, menyebabkan SARS atau menyerang saluran pernapasan. Poliovirus, menyebabkan sakit polio. Yang kelima, virus HIV atau HIV, menyebabkan penyakit AIDS. Itu beberapa peranan virus bagi kehidupan manusia maupun hewan dan tumbuhan. Mungkin Ibu minta satu orang membuat kesimpulan. Silakan Regina. Dari materi hari ini, kita belajar mengenai virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik, terima kasih untuk Regina dan untuk semuanya. Ternyata kalian sudah memahami betul. Berdasarkan kesimpulan yang kalian berikan tadi, hari ini kalian sudah belajar mengenai peranan virus, bukan hanya yang menguntungkan, tapi yang merugikan baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk mengecek pemahaman lebih lanjut, Ibu akan mengirimkan soal post-test ke WA Group. Nanti setelah pelajaran ini, kalian bisa mengerjakannya, nanti kirim kembali ke Ibu hasil pekerjaannya. Pertemuan kita minggu depan, yaitu tentang materinya tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Selama belajar di rumah, Ibu harap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker apabila keluar rumah. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Yulens, silakan. Iya, Bu. Silakan. Teman-teman berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Yulens, terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, selamat siang, salam. Siang, Ibu.